Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang box plot dan ringkasan 5 angka. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan tema kita kali ini adalah box plot dan ringkasan 5 angka. Ini adalah bentuk dari box plot. Kotak yang tengah disebut dengan badan, ya. Sedangkan ini ekornya. Nah, badan ini terbagi 3, ya. Yang garis yang tengah ini disebut dengan Q2, yang ini Q1, sedangkan garis yang ini Q3. Untuk Anda yang ingin mengetahui apa itu Q1, Q2, dan Q3, silakan lihat video sebelumnya. Ekor yang paling kiri itu adalah minimum, menunjukkan data paling kecil, dan ekor yang kanan itu adalah maksimum, menunjukkan data yang paling besar. Nilai minimum, nilai maksimum Q1, Q2, dan Q3, inilah yang disebut dengan ringkasan 5 angka. Baik, lanjut. Teladan. Misalkan ini adalah data nilai ujian mahasiswa. Akan coba kita buat box plotnya. Pertama, kita buat sumbu X, ya, nilai ujian dengan skala sebagai berikut. Di bawah ini 50, 60, 70, sampai dengan 90. Kemudian kita hitung atau tentukan ringkasan 5 angkanya. Minimum, maksimum, Q1, Q2, dan Q3. Ya, kemudian kita mulai gambar ya. Baik, ini hasilnya. Berarti minimum ini 50 di sini, kemudian maksimum itu 95. Berarti ini kotak yang ini. Nah, kemudian ini adalah Q1, Q1-nya 60. Kemudian Q2 73,5 di sini, dan Q3 81,75 di sini kurang lebih. Inilah gambar box plot untuk data ini. Nah, berikutnya adalah modified box plot. Seperti apakah modified box plot itu? Kita lihat ya. Baik, ini box plot seperti biasa. Ini Q2, kemudian Q1, ya, ini Q3. Dalam modified box plot itu dikenal istilah interquartile range atau EQR dengan rumus ini adalah Q3 kurang Q1. Kalau dalam box plot yang biasa, di sini menunjukkan ekor sebelah kiri ini menunjukkan nilai terkecil atau minimum, maka pada modified box plot batas ini itu ditentukan oleh rumus Q1 yang dikurangi dengan 1,5 kali dengan EQR. Nah, kemudian batas yang sebelah kanan, ekor kanan itu adalah ini, 1,5 kali EQR tambah dengan Q3. Ya. Nah, kemudian ini yang paling kiri ya, Q1 kurang 3 kali EQR. Nah, batas yang paling kanan itu 3 kali EQR plus Q3. Antara ekor yang sebelah kiri dengan ekor yang sebelah kanan itu disebut dengan pagar dalam. Itu terletak antara Q1 kurang 1,5 kali EQR sampai dengan 1,5 kali EQR tambah Q3. Sedangkan batas ini disebut dengan pagar luar. Pagar luar itu terletak antara Q1 kurang 3 kali EQR sampai dengan 3 kali EQR plus Q3. Nah, antara pagar dalam dan pagar luar, ini terletak pencilan bawah. Apa itu pencilan? Silakan simak video sebelumnya. Ya. Kemudian antara batas pagar dalam dan pagar luar di sini, yang sebelah kanan, ekor sebelah kanan, itu terletak pencilan atas. Untuk angka-angka yang lebih kecil dari batas
luar pagar luar itu disebut dengan nilai ekstrim bawah. Sedangkan untuk angka yang lebih besar dari 3 kali IQR plus Q3, ini disebut dengan nilai ekstrim atas. Baik ya, lanjut. Teladan. Nah, kita punya data sebagai berikut. Kita coba akan gambar ya, modified box plot-nya. Kita buat garis di bawah, sumbu X ya, dengan skala yang harusnya bisa memuat seluruh data ini. 10, 20, sampai dengan 90. Kemudian kita hitung Q1-nya, Q2, Q3, IQR, yaitu Q3 kurang Q1. Ya, kemudian kita hitung batas-batas pagar dalam dan pagar luarnya. 1,5 itu adalah batas pagar dalam dan 3 kali IQR itu adalah batas pagar luar. Baik ya, coba kita buat di sini. Ya, ini Q1 60 ya, ini 60. Kemudian ini Q2 72,5 dan ini adalah Q3 81,5. Nah, kita lihat ini ya, ini pagar luarnya yang sebelah kiri ya, ekor sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ini sudah tidak perlu kita gambar lagi karena pagar dalamnya pun sudah lewat di angka maksimal ya, jadi udah melebihi nilai yang mungkin ya. Nah, kemudian kita lihat kita punya pencilan bawah. Kalau ini adalah pagar dalam ya, maka nilai di sini itu adalah pencilan bawah. Pagar dalamnya itu adalah 27,75 ada di sini. Sehingga nilai yang lebih kecil daripada 27,75 yaitu 12 dan 10 dalam hal ini itu dikategorikan sebagai bottom outlier atau pencilan bawah. Baik, sobat pembelajar, berikutnya kita lihat bahwa box plot ini juga dapat menggambarkan skewness. Apa itu skewness? Silakan simak video sebelumnya. Kalau kita punya bentuk-bentuk box plot seperti ini, nah, kita lihat. Ini artinya skew to the right atau menceng ke sebelah kanan karena ekornya ini panjang di kanan, kemudian yang tengah ini batangnya ini Q2-nya dekat ke sebelah kiri. Nah, maka ini disebut dengan menceng ke kanan atau skew to the right. Ini juga sama, ekornya lebih panjang ke sebelah kanan dibanding sebelah kiri, maka ini menunjukkan skewed to the right. Ya, datanya pasti menceng ke kanan sebarannya. Nah, kalau ini sebarannya simetris, ya kita lihat bahwa mediannya membelah di tengah-tengah ya. Ini Q1, Q3, median tengah-tengah, kemudian juga panjang ekornya kiri dan kanan relatif sama. Ini berarti sebarannya simetris, sebaran datanya, distribusi datanya simetris. Nah, kalau seperti ini, berarti ini skewed to the left atau menceng ke sebelah kiri atau menjulur ke sebelah kiri. Ditandai oleh ekor sebelah kiri yang lebih panjang dibandingkan dengan ekor sebelah kanan. Dan Q3-nya lebih dekat ke, dan Q2-nya lebih dekat ke Q3. Nah, yang ini termasuk skewed to the left atau menceng ke kiri, ditandai oleh ekor yang kiri lebih panjang dari ekor yang sebelah kanan dan mediannya atau Q2-nya dekat dengan Q3-nya. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ciao.